Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Ternyata ya, sinisme anti-Katolik masa kini sudah tidak pakai landasan metafisika lagi. Dan justru disitulah kelemahan telanjang mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh Patrick Smith dalam beberapa video yang terakhir. Dia sudah mulai angkat tangan bahwa dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup dengan landasan filosofis, akhirnya pakai emosi sekarang. Jadi dulu serangan teologis itu berbasis metafisika loh, keren sebenarnya. Zaman dulu ketika para reformator seperti Calvin dan Melanchthon itu menyerang patung, mereka masih berangkat dari sistem metafisika yang konsisten walaupun menyimpang. Ya, misalnya Tuhan adalah yang tak terpahami dan tak terwakili secara visual. Kemudian representasi visual dianggap mengobjektifikasi yang ilahi, dan ini berangkat dari warisan Platonis Agustinian. Dan ada asumsi kuat tentang jarak ontologis mutlak antara pencipta dan ciptaan yang tidak bisa dijembatani oleh simbol. Jadi mereka anti patung karena memiliki framework metafisika, kerangka pikir metafisika, meskipun keliru. Nah, Protestan sekarang, ya Protestan lambaleo sebenarnya, itu punya sinisme tanpa ontologi, lain dengan yang kita lihat hari ini. Sinisme anti-Katolik hari ini bukan teologis, tapi retoris dan psikologis. Itu sama dari Deking Gadas MYM turun sampai ke abal-abal seperti Patrick Smith, siapa lagi, Al-Mofu dan ini Markus, Adi Markus. Ya. Jadi pewaris dari Deki dan MYM itu Adi Markus, Patrick Smith mereka. Landasannya apa? Visual sama dengan emosional sama dengan menipu. Kalau orang sujud dan menangis berarti pasti menyembah. Kami cinta Yesus dalam hati bukan pakai benda-benda. Tapi di mana kategori realitasnya? Tidak ada, kuah kosong. Tidak ada penjelasan apa itu penyembahan secara ontologis, tidak ada. Tidak ada konsep simbol sebagai partisipasi realitas yang dalam teologi Katolik sangat kuat. Bahkan tidak ada penjelasan bagaimana manusia yang inkarnatif bisa menyembah Allah tanpa tubuh atau simbol. Pendeknya, mereka menolak simbol atas dasar rasa jijik, bukan atas dasar filosofi. Ini bukan ikonoklasme, tapi ikonofobia emosional. Dan karena mereka tidak punya metafisika, mereka tidak bisa membedakan simbol dari objek, penghormatan dari penyembahan, dan representasi dari realitas ilahi yang dilambangkan. Jadi, yang muncul hanya sinisme kosong antara YouTube dan emosi. Mari kita lihat sinisme mereka. Berteriak tentang romantisisme religius, padahal itu ekspresi manusiawi yang paling natural. Ya. Mengejek patung tapi memajang foto Yesus berambut panjang dari Pinterest di gereja mereka, lalu mengutip beribadahlah dalam roh dan kebenaran, seolah itu larangan terhadap seni rupa, padahal itu soal ketulusan hati, bukan estetika visual. Ironisnya, mereka menyerang simbolisme Katolik sambil membangun simbolisme palsu berbasis follower, logo gereja, gimmick lighting, dan musik dramatis. Jadi sinisme anti-Katolik hari ini sudah tidak berakar pada filsafat, tidak disanggah oleh metafisika, tidak pula berakar dalam sejarah. Yang tersisa hanya retorika murahan, trauma pribadi, dan kebingungan estetis dikemas dalam gaya konten menohok. Tapi sayangnya itu bukan pewartaan Injil ya, itu cuma monolog frustrasi pakai mikrofon, bukan alat akal sehat. Ya, jadi mari kita sebaiknya bergabunglah ke dalam the darkness of Catholicism. The darkness of Catholicism is the true light of Jesus Christ. Ya, the darkness of Catholicism itu adalah true light of Jesus Christ. Karena apa? Anda terlalu silau, seperti orang yang terlalu silau melihat matahari. Kamu jadi buta. Gereja Katolik itu keren bro. Dia mau sanggah dari mana? Mau sanggah dari emosi siap, mau sanggah dari filsafat dia siap, mau sanggah dari apa lagi. Mau perang siap perang, mau jadi martir. Katolik itu memang yang style dunia ini. Kok kamu terlalu korek-korek Katolik begitu ya. Jadi tidak usah termakan oleh propaganda emosional. Dulu bahas-bahas pakai bahasa-bahasa filsafat tidak nyambung. Tidak nyambung di otak pendengarnya, sekarang turun pakai bahasa emosional. Keren juga ya. Mari kita saksikan betapa hancur belurnya, babak belurnya Protestantisme ketika diperiksa dengan akal sehat.
Jadi lanjutkan lagi satu sinismenya yang pakai emosi itu. Pembicara Darkness of Catholicism atau Patrick Smith itu mengajak kita menangis karena rumah singgah dibongkar, tapi sambil juga membongkar logika, sejarah, dan teologi tanpa sadar. Dia membakar logika, sejarah, dan teologi. Tuduhan-tuduhannya penuh asumsi tidak berdasar dan logika tambal sulam, cocok untuk disebar ke yang belum belajar, tapi mudah dipatahkan kalau kamu sempat buka dokumen resmi Katolik dan pakai sedikit nalar. Jadi, teman-teman Protestan yang berpikir jernih, kami tidak membenci kalian, kami tidak menyembah dokumen, dan kami tidak sedang kompromi iman. Kami hanya sedang berusaha jujur dan waras di tengah dunia yang makin senang teriak tanpa berpikir, seperti yang dilakukan oleh Patrick Smith ya. Kalau Patrice Allegro itu masih percaya logika itu penting bahkan untuk urusan iman. Gitu ya, itu saja.